dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Bapak B.J. Habibie diangkat menjadi presiden ketiga menggantikan Bapak Soeharto. Selain itu, salah satu yang dapat diapresiasi dari kebijakan beliau adalah adanya kebebasan pers dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dengan kejeniusan beliau, Bapak Habibie memprioritaskan pelayanan prima bagi bangsa Indonesia dengan memimpin proyek pesawat N250 Gatot-Kaca yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia. Saat menjadi presiden, Bapak B.J. Habibie tidak segan-segan dalam memberantas praktek KKN yang merebak semasa Orde Baru. Salah satu pelakunya adalah Tommy Soeharto yang terjerat kasus korupsi. Padahal faktanya Soeharto adalah seseorang yang dekat dengan beliau. Namun ia tidak memandang hal tersebut. Kejujuran dan keberanian serta profesionalitas dijunjung tinggi oleh Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Karena kejeniusannya tersebut, beliau memperoleh gelar Profesor Kehormatan atau predikat Guru Besar dari ITB. Sederet prestasi dari B.J. Habibie yang membanggakan Indonesia, diantaranya meraih gelar doktor dengan predikat summa cum laude saat kuliah di Jerman, membuat pesawat, menjabat Presiden Direktur PT IPTN, menjabat Menteri Riset dan Teknologi, meraih penghargaan nasional dan internasional, juga pengakuan dari lembaga internasional. Setelah tutup usia, Bapak Jokowi menyatakan bahwa B.J. Habibie adalah Bapak Teknologi Indonesia, sekaligus negarawan yang revolusioner. Pada masa pemerintahannya, Bapak B.J. Habibie tetap membangun relasi yang baik dengan Timor Leste. Setelah Timor Leste pada tahun 1999 memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Setelah menyelesaikan studi doktor di Universitas Teknologi Rhine-Westfalen-Aachen, Jerman, Bapak B.J. Habibie berhasil memperoleh gelar Doktor Engineer atau Doktor Ing dengan predikat summa cum laude pada tahun 1965 dan kembali ke Indonesia untuk mengabdikan diri dan ilmunya demi pembangunan Indonesia. Habibienomics meningkatkan ekonomi Indonesia dengan cara terus menggenjot sektor industri. Bapak B.J. Habibie juga menciptakan teori crack progression, yaitu teori untuk memperkirakan titik awal retakan di sayap pesawat terbang. Saya tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Sebagai seorang ahli pesawat terbang yang pulang dari negeri Jerman, Pak Habibie bertekad mengimplementasikan visinya membawa Indonesia menjadi negara yang berteknologi tinggi. Ia pun mendirikan perusahaan industri pesawat terbang pertama di Asia Tenggara, yaitu PT Nurtanio atau IPTN pada tahun 1976. Bapak Habibie yang telah menggali ilmu dari Jerman ini berusaha mewujudkan cita-citanya dan memulai tekadnya dengan pengembangan pembuatan pesawat bersama para teknisi dari IPTN. Hingga puncaknya, terciptalah pesawat karya anak bangsa yang diberi nama N250 Gatot-Kaca. Nama ini diberikan oleh Presiden Soeharto dari nama tokoh pewayangan, sementara huruf N pada pesawat ini memiliki arti Nusantara. Pesawat ini menggunakan teknologi tinggi dari casa Spanyol dan inovasi anak bangsa dari PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Dengan adanya upaya kerjasama dari berbagai pihak, memanfaatkan sumber daya yang ada dan semangat yang tinggi, maka Indonesia semakin maju di bidang infrastruktur pesawat terbang. Dari tokoh Bapak B.J. Habibie sebagai salah satu contoh berakhlak, kita bisa mengambil manfaat untuk selalu cinta tanah air,
rela berkorban untuk bangsa dan negara, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk Indonesia yang lebih baik. Beliau memotivasi kita untuk menjadi ASN yang berprestasi. Semoga kita dapat meneruskan perjuangan beliau serta dapat meneladani sesuai dengan nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan.